Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga ibadah Ramadan kita tahun ini lebih bermakna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah majelis ilmi, alumni alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan tahun 1979. Ya. Seperti biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini sebentar. Saya senantiasa menginformasikan bahwa Majelis Studi Dakwah Terapan mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mungkin yang menonton channel ini, yang belum subscribe, like, and share, kami tunggu dalam rangka untuk mengembangkan program dakwah kami. Baik Bapak-bapak, Ibu sekalian, nah saya ingin menyampaikan sebuah moto yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Semboyan hidup bisa kita jadikan semboyan juga ini. Jadikanlah dunia di tanganmu, akhirat di kolbumu, dan kematian di pelupuk matamu. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Jadi dunia itu taruh di tangan, jangan taruh di hati. Silakan sebanyak-banyaknya raih dunia, tapi taruh di tangan. Artinya bisa kita bagikan kepada yang berhak menerimanya. Bisa kita bersedekah dengannya. Jangan taruh di hati. Yang taruh di hati, di kolbu adalah akhirat. Semuanya harus jadikan nilai akhirat. Nah, kemudian letakkanlah kematian di pelupuk matamu. Artinya kematian itu sangat dekat sekali dengan kita. Kalau kita pakai semboyan ini dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan selamat dari dunia sampai ke akhirat. Baik, yuk kita ngaji bareng. Kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang bernilai positif. Ajak keluarga kita, konekkan dengan layar TV di rumah kita. Kan rata-rata sudah pakai wifi, ayo kita ngaji bareng. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini kalau kita memasuki bulan Ramadan, pasti kita ketemu dengan firman Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah pernah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi yang Allah panggil orang beriman, yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Oke, nah pertanyaannya, mengapa orang beriman itu diwajibkan puasa? Nah ini satu pertanyaan. Ya. Tidakkah cukup hidup ini hanya dengan iman? Iman saya kuat Ustadz, kenapa saya diwajibkan puasa? Nah ternyata jawabannya, hidup hanya dengan iman itu nggak cukup. Kenapa? Karena orang beriman masih ada kemungkinan berbuat nyeleweng. Banyak sekali contohnya. Kadang-kadang orang berkata, nggak nyangka ya, dia kan ustadz, kok tega-teganya dia makan uang masjid. Nggak nyangka ya,
dia kan kiai, kok begitu relanya ya dia makan uang anak yatim. Padahal kan dia itu ustadz, dia kan kiai. Apa dia tidak beriman? Beriman. Itulah tandanya. Orang beriman masih bisa berbuat nyeleweng. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini akan kita kaji. Ya, akan kita kaji insya Allah pada sore hari ini. Baik, setiap tahun kita kaum muslimin ini senantiasa puasa Ramadan. Tetapi tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Justru keadaannya bahkan sebahagian lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa bisa demikian? Mari sama-sama kita ikuti ulasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ternyata rahasianya. Ya. Peringkat pertama adalah orang mutakin. Peringkat kedua adalah orang mukmin. Peringkat ketiga adalah orang muslim. Nah, nanti 4, 5, 6, 7, 8 nanti saya sampaikan. Kita lihat yang 3 dulu. Ada di mana kita? Orang mukmin ini diperintahkan atau diwajibkan untuk puasa. Supaya apa? Supaya dia bertakwa. Sementara orang muslim tidak diwajibkan dalam ayat tadi. Allah tidak berfirman, ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Tidak. Tetapi wahai orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena orang muslim belum tentu beriman. Tapi orang beriman sudah pasti muslim. Orang mukmin belum tentu muttaqin. Tapi orang muttaqin sudah pasti mukmin, sudah pasti muslim. Nah, itu rahasianya. Jadi kita lihat ada di peringkat mana kita dari yang 3 ini. Nah, kemudian orang-orang mukmin itu nafsunya adalah nafsu lawamah. Nah, sementara orang muslim nafsunya adalah nafsu amaroh, masih suka marah. Makanya Bapak Ibu, kalau masih suka marah berarti masih muslim, belum mukmin. Kalau orang mukmin marah tapi menyesal, marah tapi taubat dia. Itu kalau orang mukmin. Kalau orang muttaqin nggak pernah marah dan tidak bisa marah dia. Nah, di situ bedanya. Makanya orang mukmin dengan nafsu lawamah diperintahkan puasa agar naik dia satu level di atasnya menjadi orang takwa. Tapi kalau orang muslim yang puasa mustahil untuk naik jadi orang takwa. Paling-paling kalau bisa dia naik dia levelnya menjadi orang mukmin. Tidak bisa level 3 langsung naik level 1. Yang bisa naik level 1 hanya dia berada pada level 2. Yaitu orang mukmin yang nafsunya adalah lawamah. Kalau orang muslim nafsunya amaroh. Baik, mari kita lihat lebih rinci Bapak Ibu sekalian. Nafsu, di manakah letaknya nafsu itu? Ternyata nafsu itu letaknya di dalam kolbu. Ya, di dalam kolbu ini. Nah, di sanalah letak nafsu. Mari sama-sama kita bedah. Tapi membedahnya bukan secara medis yang bapak-bapak, ibu-ibu kuasai. Ini dibedah secara hukum syar'i. Ya, secara syariat. Mari kita bedah. Apa saja ada di dalam kolbu itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia akal dan kolbu. Nah, dengan akal dan kolbulah manusia melakukan perbuatan. Apabila akal manusia itu jahat, maka kolbunya akan kotor. Jika kolbunya kotor, perbuatannya akan buruk, maksiat. Itu urutannya. Kalau akalnya jahat, pikiran kotor melulu isinya, maka kolbunya pun jelek. Kalau kolbunya jelek, kotor, maka perbuatannya pun buruk. Tapi kalau akalnya baik, ulul albab, isinya isi ilmu syariat yang benar, maka kolbunnya pun bersih, kolbun salim, dan perbuatannya pun terpuji, berakhlakul karimah. Nah, itulah urutannya.
Makanya dengan kita ngaji seperti ini, kita masukkan dalam akal kita ilmu yang benar. Hati-hati juga ya menuntut ilmu. Kalau kita salah mengambil sumbernya, nanti yang nyangkut di otak kita salah. Kalau salah yang di otak, keyakinan kolbunya pun salah. Tapi kalau yang di akalnya benar, sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, maka kolbunya pun bersih. Kalau kolbunya bersih, akhlaknya terpuji. Nah, kita akan fokus sekarang mengkaji tentang kolbu dulu. Kaitannya dengan nanti kenapa orang beriman diwajibkan puasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota tubuh kita ini adalah rakyat. Ya, rakyat dari tubuh kita ini. Sementara kolbu itu adalah raja atau umaro, ya penguasa. Dan akal adalah penasehat atau ulama. Maka raja yang bagus, raja yang baik adalah raja atau ulama yang selalu datang, umaro yang selalu datang kepada ulama minta nasihat. Itulah umaro yang bagus, raja yang bagus, khalifah yang bagus. Tapi sebaliknya, ulama yang buruk adalah ulama yang datang kepada umaro. Ngapain dia datang kalau nggak minta proyek ujung-ujungnya? Nah, jadi ulama yang bagus, ulama yang datangin oleh umaro. Nah, inilah kira-kira gambarannya tentang tubuh kita. Baik, nah sekarang kita lihat apa itu kolbu. Kolbu secara bahasa artinya berbolak-balik. Nah, itu kolbu itu. Ya, berbolak-balik, labil dia. Nah, kemudian secara fisik, kolbu adalah jantung yang berbentuk seperti buah apel yang terletak pada 2 jari di bawah dada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat lubang, di dalam lubang itu terdapat darah hitam dan itulah sumber nyawa. Ini saya kutip dari beberapa referensi. Nah, tetapi yang kita kaji di sini adalah kolbu secara istilah, yaitu tempat atau wadah yang di dalamnya terisi baik dan buruk. Dalam bahasa kita disebut dengan hati. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, baik. Lapisan-lapisan kolbu. Jadi ternyata secara syariat kolbu itu ada 3 lapis, Bapak Ibu. Ya, secara Quran dan Sunnah. Mari kita lihat lapisan-lapisan tersebut. Dan di dalam lapisan itu ada 11 isinya. Nah, kita harus tahu ini. Nah, lapisan-lapisan kolbu, yang pertama, lapisan paling luar adalah as-sudur. Kemudian, lapisan yang di tengahnya adalah al-fuad. Lalu, lapisan yang paling dalam adalah al-absor. Inilah lapisan-lapisan kolbu kita. Ya, secara psikis yang tidak kelihatan. Lapisan luar namanya sudur, lapisan tengah namanya fuad, lapisan paling dalam namanya al-absor. Nah, kita lihat dalilnya. Ini dalilnya. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur." Dan ingatlah karunia Allah kepada kamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam sudur. Nah, lapisan paling luar namanya sudur. Nah, di sudur ini ada 5 macam. Nanti kita lihat ya, ada 5 macam di sudur. 1. Lapisan kedua namanya al-fuad. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan dengannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad, kolbu yang bagian tengah, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Nah, di fuad ini ada 1 saja dia. Di sudur ada 5,
di fuad ada 1. Nah, baik, sekarang kita masuk lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang ketiga, yaitu al-absar. Ya. Allah berfirman, "Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah yarawnahum mithlaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang telah bertempur, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir. Ya, yang dengan mata kepala mereka melihat seolah-olah orang-orang muslimin itu 2 kali jumlahnya di mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati, mata kolbu yang paling dalam. Nah, di Al-Absar ini ada 5 juga isinya. Totalnya 11 isi dalam kolbu kita. Nah, mari kita lihat apa saja isinya. Ya, baik. Isi pada lapisan-lapisan kolbu. Yang ada pada sudur ada 5. 1, syaiton. Nah, jadi setan itu adanya di sudur. Apa pekerjaan setan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu pekerjaannya memberikan was-was di dalam sudur. Itu kerjaan setan. Setiap kita dalam sudur kita ada setan. Kerjaan dia memberikan was-was, bisikan-bisikan, keraguan-raguan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sudur itu ada hawa. Hawa itu syahwat, keinginan, ingin makan, ingin minum, sebagaimana hewan, binatang. Namanya hawa. Bukan hawa nafsu, beda, hawa. Nah, jadi hawa ini dijadikan senjata oleh setan untuk membisik-bisikkan di dalam kolbu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bintik-bintik hitam akibat dosa. Itu adanya di sudur. Dalam hadis disebutkan, apabila manusia melaksanakan satu dosa, maka dijadikan 1 titik hitam dalam kolbunya. 2 dosa, 2 titik hitam. 1000 dosa, maka hitamlah hatinya. Kalau hatinya hitam, wajahnya pun jelek. Tuh, makanya ya ini sekedar ilustrasi saja, apa bedanya orang Batak tukang copet dengan orang Batak yang sudah Islam? Dari wajah. Kalau orang Batak tukang copet, wajahnya sangar, setengah menakutkan, karena kolbunya hitam. Tapi orang Batak yang sudah Muslim, wajahnya bercahaya. Contohnya, ya terserah dirilah. Nah itu, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pancaran dari kolbu. Kalau kolbunya banyak dosa, wajahnya nggak enak ditengok. Lihatlah itu para koruptor. Jelek wajahnya. Tuh, itu yang ketiga. Di sudur ini ada bintik hitam. Kalau bintik hitam ini tidak dipel, tidak disapu, tidak dibersihkan, maka dia berubah menjadi yang keempat, yaitu belatung-belatung, kuman-kuman, penyakit-penyakit kolbu. Iri, dengki, riya, ujub, takabur, apalagi zaig, apalagi khotir, jamaknya khawatir, cemas. Nah, itu semua penyakit-penyakit hati, penyakit sudur dia. Nah itu, kalau nggak diobati itu penyakit, hatinya bisa mati. Hatinya, kolbunya bisa membeku dia. Nah itu makanya itu ada kajian nanti itu semua, insyaallah. Nah itu yang keempat. Penyakit-penyakit hati. Bahkan kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang apabila dalam kolbunya, dalam sudurnya ada sebesar biji sawi kesombongan. Nggak taubat dia sampai mati. Nggak bisa masuk surga. Tuh. Yang kelima, jin korin. Itu ada di sudur. Setiap kita lahir, Allah telah sertakan jin korin. Sahabat bertanya,
apakah engkau juga punya jin korin ya Rasulullah? Ya, aku juga punya. Tetapi dengan izin Allah, jin korinku sudah diislamkan oleh Allah. Tidaklah menyuruh aku kecuali yang baik-baik. Bagaimana dengan kami? Tergantung kalian. Kalau kalian berbuat baik, maka jin korin kalian pun akan berbuat baik, kata Nabi. Apabila manusia mati, jin korin itu tidak mati. Itulah yang gentayangan kemana-mana. Kalau ada orang kesurupan, siapa kamu? Saya adalah mbahnya anak ini. Kenapa datang kemari? Karena saya kangen sama mbah anak ini. Itu bukan ruh, tetapi jin korin si mbah itu. Ruh itu nggak bisa lagi datang ke dunia. Dia sudah di alam barzah. Yang gentayangan itu jin korin. Inilah yang ditangkap oleh dukun-dukun dijadikan santet. Jin korin itu. Nah, itu yang kelima, ya. Nah, baik, sekarang yang ada pada Fuad hanya satu. Apa itu? Nafsu, jiwa, atau sukma. Nafs, jiwa. Jadi nafsu itu jiwa. Bukan makan banyak. Nafsu banget, bukan, itu hawa. Kalau nafs itu jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami mati. Nafs. Nanti di akhirat kita nafsi-nafsi. Ya sendiri-sendiri jiwanya. Nah, jadi nafs itu jiwa atau sukma. Inilah yang apabila ada orang misalnya dukun, dibikin boneka, disuntik pakai jarum, sukmanya dikunci. Itu nggak bisa dengan ruqyah biasa, harus dicabut dia. Nah itu sukma itu. Nah, baik, itu di Fuad, cuma satu di Fuad. Itulah yang dibisik-bisikan oleh setan. Dari luar, setan membisikkan nafsu itu. Jiwa itu dibisikin sama setan. Dengan bawa hawa, dengan bawa penyakit-penyakit hati. Itu kerjaan setan itu. Nah, kemudian kita lihat bagian yang paling dalam, al-absar. Nah, di sana ada malaikat. Yang kedelapan, di sana ada ilmu yang paling dalam. Kemudian, di sana ada iman yang paling dalam. Kemudian, di sana ada takwa. Makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Dan di sana ada ruh. Ruh itulah hati nurani. Dan itu suci murni. Kalau ada orang berbuat dosa, langsung dia, kenapa ini aku kerjakan? Sebetulnya hati kecilku menolak. Nah, yang menolak itulah namanya ruh. Yang ngerjakan itulah nafs tadi, jiwa tadi. Karena dibisikin sama setan. Nah ini. Gambaran seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bukan pengajian tasawuf, bukan. Ini pengajian ihsan. Nah, ini ihsan namanya. Dalam hadis disebutkan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah sedang mengawasi engkau. Jadi ihsan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang dipuasakan dalam tubuh kita itu? Nah, ternyata yang dipuasakan itu adalah ini. Nih, yang dipuasakan itu adalah nafsu kita. Nafsu kita yang kita puasakan. Tuh. Dulu sebelum ini dimasukkan ke dalam jasad, dia berupa komponen satu persatu. Setan satu komponen, hawa satu komponen, kemudian penyakit-penyakit hati semuanya beda-beda, lalu dimasukkan ke dalam jasad kita. Dalam istilah komputer luar ini namanya hardware. Jasad kita ini hardware. Nah, yang di dalam kolbu itulah namanya software, aplikasi-aplikasi. Nah, begitu. Nah, kemudian Allah ciptakan akal. Ketika Allah ciptakan akal, sebelum dimasukkan ke dalam jasad, Allah bertanya, siapa kamu? Siapa aku? Akal menjawab, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Kata Allah, lulus kamu. Nah, Allah ciptakan nafsu, Allah tanya, siapa kamu? Siapa aku? Nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Allah perintahkan kepada malaikat, siksa dia, masukkan ke neraka, ribuan tahun di neraka, diangkat, ditanya lagi. Apa jawab dia? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Membangkang dia, selalu menyuruh kepada kejahatan. Siksa lagi, dimasukkan ke dalam neraka dingin, dibuat sedingin-dinginnya, diangkat, ditanya, sama jawabannya. Lalu kata Allah, sekarang masukkan dia ke dalam neraka lapar. Bikin dia selapar-laparnya.
Nggak berapa lama dia pun menyerah, diangkat, ditanya, siapa kamu? Siapa aku? Dia menjawab, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Makanya kita wajib puasa untuk dapat mengendalikan nafsu kita, jiwa kita. Itu rahasianya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah jadi puasanya harus dorongan iman. Harus dorongan iman puasanya. Kalau nggak dorongan iman nggak bisa. Dari hati yang paling dalam, iman itu yang mendorong kita berpuasa. Nah makanya dalam hadis, apa kata Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning. Rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilal sahr. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali sekedar lapar. Betapa banyak orang yang sholat malam, sholat tahajud, sholat taraweh, dia tidak mendapat apa-apa dari sholatnya kecuali begadang. Kenapa? Karena lahiriahnya dia puasa, jiwanya nggak puasa, kolbunya nggak puasa, nafsunya nggak puasa, nggak didorong sama iman. Nah, oleh karena itulah Rasulullah pun bersabda, puasa dengan iman akan beroleh ampunan dari Allah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan penuh pengharapan dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Nah, jadi harus dorongan iman puasa itu. Begitu juga salat malam, qiyamul Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkanlah dosa-dosanya. Apa ciri-ciri orang itu puasa karena iman? Ciri-cirinya dari wajah. Wajahnya tetap seger, tetap semangat. Ada sahabat Nabi rajin puasa sunnah, Senin Kemis. Tapi orang tidak tahu kalau dia sedang puasa. Karena ketika dia mau dagang ke pasar, pagi-pagi dia bawa bontot, bawa bekal untuk makan siang. Sampai di pasar, waktu zuhur selesai, dia sedekahkan makan siangnya itu kepada fakir miskin. Lalu dia sengaja ke pasar itu, bawa apa? Bawa sisir. Dia sisiran rapi. Orang nggak tahu kalau dia puasa. Karena penampilan tetap cerah. Nah itulah karena iman. Ini enggak, hari pertama kok lemes banget, kan lagi puasa. Tuh, datang ke kantor terlambat, alasannya apa? Kesiangan bangun sahur. Kemudian pulang dari kantor pengen cepat-cepat. Kenapa? Kan mau buka puasa. Nah ini enggak seperti itu orang beriman. Tetap dia semangat, wajahnya ceria, nggak ada beban. Karena Allah semata-mata. Begitupun sholat tarawih malam, capek apapun siang harinya dia berangkat. Nah itulah karena iman. Oke, nah ada 5 macam nafsu. Ya, ada 5 macam puasa. Ini 5 macam puasa dulu saya sampaikan. Yang pertama, ada puasa tahunan. Ini kaitannya untuk membenahi nafsu kita ya. Yang pertama yaitu puasa tahunan adalah puasa Ramadan, puasa Sya'ban sampai 27 hari. Kemudian puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, termasuk puasa Arafah dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini namanya puasa tahunan. Nah, yang kedua ada puasa bulanan, yaitu tengah-tengah bulan, tanggal 13, 14 dan 15, Yaumul Bid, itu puasa bulanan. Ada puasa pekanan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Nah, kemudian ada puasa harian, yaitu puasa Daud. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, puasa Daud ini ada syaratnya. Dan di zaman Nabi cuma 1 orang yang mengamalkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengamalkan. Bahkan Rasulullah tidak mengamalkan. Tapi salah seorang sahabat ketika ketemu Nabi badannya seger. 6 bulan, 7 bulan setelah itu ketemu Nabi badannya kurus, kerempeng. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau kurus begini? Aku puasa tiap hari ya Rasul, bahkan aku nggak sahur. Jangan begitu, puasalah Senin Kemis. Sudah semua ya Rasul. Yang engkau ajarkan sudah kulaksanakan, tapi kurang puas batinku. Kalaupun kau mau puasa, jangan tiap hari.
puasalah seperti Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah bagi kita, kalau mau puasa Daud, puasa dulu, puasa Sya'ban selama 10 tahun. Ketemu Sya'ban, puasa, ketemu Sya'ban, puasa. Terus 10 tahun, baru kita pindah kepada puasa Daud. Nah begitu kalau mau ngikutin. Nah dan ingat, yang ada hanya puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Nanti dia kiaskan, sholat Daud Maksudnya apa? Isya sholat, subuh nggak sholat, zohor sholat, asar nggak sholat. Itu nggak ada ceritanya sholat Daud ya. Nah itu namanya puasa harian. Kemudian yang kelima, puasa sedikit. Nah ini yang harus kita amalkan setiap hari. Artinya apa? Sedikit bicara, sedikit makan, sedikit tidur. Jadi kata Nabi, siapa yang mengaku beriman kepada Allah, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, no comment. Ini yang sekarang ini kita kurang lakukan. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah sehari-harinya nanti jiwa kita, nafsu kita bisa kita kendalikan. Oke, nah tingkatan nafsu ada 5. Mari kita lihat. Nafsu yang paling buruk namanya nafsu amaroh. Ya. Kemudian nafsu yang pertengahan, nafsu lawamah. Adapun nafsu yang paling bagus adalah nafsu mutmainnah, berikutnya nafsu rodiyah, selanjutnya nafsu mardiyah. Inilah 5 tingkatan nafsu. Oke, ya. Amaroh, lawamah, mutmainnah, rodiyah, dan mardiyah. Apa dalilnya Ustadz? Ini dalilnya. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ini sejarah Nabi Yusuf ketika mau digoda oleh Zulaikha. Hampir tergoda nafsunya Nabi Yusuf. Tapi kata Nabi Yusuf, alhamdulillah aku diberi rahmat sehingga tidak tergoda nafsuku. Ini nafsu amaroh namanya. Yang kedua, nafsu lawamah. Allah berfirman, wala uqsimu bi nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ini, jadi dia berbuat salah, dia menyesal, astagfirullah. Aku tadi salah ya Allah, aku tadi khilaf. Gampang dia menyesal. Itu nafsunya lawamah, sudah mendingan. Nah, ini yang paling bagus. Nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah. Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki rodiyatam mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau dia nafsunya mutmainnah, tenang, orangnya, jiwanya ridho. Ridho itu di atas ikhlas. Kalau ikhlas, ya kalau ikhlas ini masih bisa mandek, masih bisa ngambek ikhlas. Masih bisa ngambek dia. Tapi kalau ridho, enggak bakal dia kecewa sedikit pun. Abu Bakar dulu pernah dia membantu sahabat. Satu ketika, sahabat yang dibantu ini cerita sama yang lain. Dari dulu Abu Bakar ngasih bantuan segini-segini aja, nggak ada penambahan. Abu Bakar dengar, bulan besok nggak dikasih bantuan. Akhirnya orang ini ngelapor sama Nabi. Ya Rasulullah, Abu Bakar nggak ngasih bantuan lagi, mungkin dia kesinggung gara-gara aku bilang ke orang lain, dia bantuannya nggak pernah bertambah. Nah kemudian Abu Bakar Rasulullah panggil Abu Bakar. Benar wahai begitu. Wahai Abu Bakar, iya ya Rasul. Nah kalau itu berarti Anda masih ikhlas. Anda belum ridho. Nah kalau ridho, mau diceritakan orang bagaimana, tetap dia bantu. Nggak ada pengaruh. Itu namanya ridho. Nah kalau begitu, mardiyah dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah dia. Apa kesimpulannya Bapak Ibu sekalian? Orang-orang muttaqin, nafsunya adalah mutmainnah, rodiyah, mardiyah. Artinya orang muttaqin itu nggak pernah akan marah sedikit pun. Kalau masih marah, dia belum muttaqin walaupun dia statusnya kiai, ustadz, habib. Kalau masih bisa marah,
belum orang bertakwa. Tuh, itu jelas sekali itu. Nah, kemudian muttaqin nafsunya lawamah. Nah, ini masih bisa marah dikit-dikit, tapi setelah marah dia minta maaf. Dia marah sama anak buah. Setelah itu dia bilang, "Maaf ya, tadi Bapak marah sama kamu. Ya kamu sih cari gara-gara. Maafin Bapak ya." Nah, itu kalau mau minta maaf sama bawahannya, itu orang beriman. Tapi kalau gengsi, itu namanya muslim. Muslim ini marah-marah. Sudah marah, nggak mau minta maaf. Enak aja, aku kan atasannya. Itu muslim masih. Nah, inilah level aman. Tetapi kalau muslim fasik, ini nafsunya amarah pangkat 2. Muslim munafik, amarah pangkat 3. Muslim musyrik, amarah pangkat 4. Kemudian murtad, amarah pangkat 5. Dan kafir, amarah pangkat 6. Nah, ini ya. Jadi kalau yang 3 level ini adalah level aman. Jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini level aman ini. Nah, adapun yang 4 sampai 8 ini level bahaya. Ancamannya adalah neraka. Kalau sampai mati nggak bertaubat. Ada yang protes, "Ustadz, kok kejam banget sih?" Emang kenapa, Pak? Saya kan muslim munafik, ngaku dia. Ya Bapak kalau memang merasa munafik, taubat Pak, naik ke dalam muslim Pak. Jangan munafik. Nah, jadi ini tingkatan-tingkatannya. Jadi 1, 2, 3 level aman. Dan itu akan masuk surga. Tapi masuk surganya berbeda. Kalau orang bertakwa, naik pesawat dia. Ketika melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim, sampai di depan pintu surga, belum boleh masuk. Ngapain kami di sini? Kata orang-orang bertakwa kepada malaikat, silakan kalian ngeteh, ngopi. Ya, maka mereka di sana cerita ngobrol-ngobrol. Nah, kalau ibarat naik pesawat itu Jakarta Medan 2 jam. Nah, kemudian kloter kedua orang beriman naik bis patas AC. Jakarta Medan itu 2 hari 3 malam kalau nggak pecah ban. Begitu sampai dia di depan pintu surga, turun dari bis. Loh, kok kalian sudah sampai semua? Kapan kalian sampai? 2 hari yang lalu. Siapa kalian ini? Kami ini adalah jamaahnya Ustadz Purba, alumni UI Fakultas Kedokteran tahun 79. Nah, itu keluarganya Ustadz di sana, mereka pada ngobrol-ngobrol. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita insya Allah kloter pertama. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kemudian kenapa kita belum masuk? Ada kloter ketiga orang muslim. Nah, orang muslim ini naik kendaraan mungkin bajai atau metro mini. Belum sampai Bakahuni, rontok mesinnya, jalan di atas jembatan, kepleset, jatuh ke neraka. Akhirnya ditolonglah oleh Nabi. Sampai juga ke surga, ke pintu surga, tapi mukanya udah pada gosong. Dari mana Mas? Gua kepleset kemarin di jembatan neraka. Nah, tapi sampai juga ke surga. Ada yang bilang, "Ustadz, saya pilih mati nomor 3. Untuk apa Pak? Hitung-hitung cari pengalaman di neraka." Silahkan, kalau saya nggak mau. Kalau usahakan peringkat 2 atau peringkat 1. Nah, inilah kaitannya dengan hawa nafsu dan kita diwajibkan puasa. Orang beriman agar naik menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.